Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang operasi vektor. Selamat menyimak. Penjumlahan vektor secara geometris. Misalkan, Arkana merencanakan akan pergi dari Jakarta ke Bandung. Nah, kalau naik kereta, dia harus melalui Purwakarta terlebih dahulu. Kemudian baru ke Bandung. Tetapi jika naik pesawat, dia dapat terbang langsung dari Jakarta ke Bandung. Nah, kalau kita gambarkan melalui vektor, misalkan di sini J itu Jakarta. Nah, dia harus ke Purwakarta terlebih dahulu. Baru dia bisa dari Purwakarta ke Bandung. Nah, ini kalau naik kereta. Sedangkan kalau naik pesawat, dia bisa langsung dari Jakarta ke Bandung. Nah, ini alurnya. Nah, jika di vektor, kita misalkan dari Jakarta ke Purwakarta itu vektor U1. Sedangkan dari Purwakarta ke Bandung itu vektor U2. Nah, jarak dari Jakarta ke Purwakarta ditambah Purwakarta ke Bandung itu sama aja kayak Jakarta ke Bandung langsung ya, sama saja. Nah, ini vektor U1 ditambah vektor U2. Jadi J ke B itu sama aja kayak JP ditambah PB. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini aturan segitiga. Ini penjumlahan vektor secara geometris dengan aturan segitiga. Jadi ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua. Tadi kan J ke P. Nah, ujung vektor pertama tuh ya di P. Dia itu bertemu dengan pangkal. Pangkalnya pangkal tuh awal ngegambar vektornya ya. Jadi kan tadi J ke P, lalu ditarik lagi garis dari P ke B. Nah, itu aturan segitiga. Jadi kalau aturan segitiga itu ujung ketemu pangkal. Nah, sedangkan ada satu lagi aturan jejar genjang. Kalau aturan jejar genjang itu pangkal bertemu pangkal. Misalkan yang ini tadi dari Jakarta ke Purwakarta. Ini vektor U1 ditambah vektor U2. Nah, ini pangkal ketemu pangkal. Ya, pangkal itu awal membuat vektor U1 ditambah U2. Nah, berarti jumlahnya itu adalah diagonalnya. Nah, kita gambarkan jejar genjang. Yang jadi jumlahnya itu adalah diagonal jejar genjang tersebut, yaitu U1 ditambah vektor U2. Ya, jadi aturan jejar genjang itu pangkal vektor pertama bertemu pangkal vektor kedua. Nah, jumlah kedua vektornya itu adalah diagonalnya. Nah, tadi secara geometris, sekarang penjumlahan vektor secara aljabar. Diketahui vektor A 4, 5 dan vektor B itu negatif 3, negatif 2. Tentukan vektor C, di mana vektor C itu 3 dikali vektor A ditambah 2 dikali vektor B. Nah, penyelesaiannya yang ditanyakan vektor C 3 dikali vektor A ditambah 2 dikali vektor B. Nah, kita tinggal ganti aja. 3 dikali vektor A nya itu kan 4, 5 ditambah 2 vektor B nya itu adalah negatif 3, negatif 2. Nah, kita tinggal kalikan 3 dikali 4 lalu 3 dikali 15. Jadi 3 kali 4 12, 3 kali 5 15 ditambah 2 dikali negatif 3 negatif 6, 2 dikali negatif 2 negatif 4. Nah, tinggal jumlahkan. Yang atas sama atas 12 ditambah negatif 6 adalah 6. 15 ditambah negatif 4 adalah 11. Jadi 6, 11. Jawabannya vektor C nya itu adalah 6, 11. Nah, sifat-sifat penjumlahan yang pertama, vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Ini komutatif. Nah, ini sifat yang kedua adalah asosiatif. Sifat yang ketiga identitas. Jadi vektor A ditambah vektor 0 itu sama dengan vektor A. Yang keempat, vektor A ditambah negatif vektor A sama dengan vektor 0. Ini inverse jumlah. Ini sifat-sifatnya. Pengurangan dua vektor. Vektor A dikurangi vektor B itu sama saja dengan vektor A ditambah negatif vektor B.
Contohnya misalkan diketahui koordinat titik A itu 1,1, titik B 3,5, titik C min 1,6. Tentukan vektor AB dikurangi vektor BC. Oke, kita coba selesaikan. Kita cari dulu vektor AB. Nyari vektor AB itu berarti B dikurangi A. Nah, berarti 3, kan vektor B itu X-nya 3. Yang A 1 berarti 3 dikurangi 1, 2. Y-nya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, kita cari juga vektor BC, berarti C dikurangi B. Negatif 1 dikurangi 3, 6 dikurang 5, jadi negatif 4,1. Lalu kita tentukan vektor AB dikurangi vektor BC. Nah, sama aja kayak vektor AB ditambah negatif vektor BC. Vektor AB-nya itu kan 24 ditambah negatif vektor BC-nya itu negatif 4,1. Jadi 24 sama ya X-nya 2, Y-nya 4 ditambah, kita kalikan dulu negatif yang BC, negatif dikali negatif 4 jadi plus 4, negatif dikali 1 jadi negatif 1. Nah, kita tinggal jumlahkan 2 ditambah 4, 6, 4 ditambah negatif 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 6, X-nya 6, Y-nya 3. Itu pengurangan ya. Contoh soal yang lain. Diketahui segitiga OAB dengan titik sudut O-nya itu 0,0, A-nya 3,1, dan B-nya adalah 6,5. Vektor A merupakan vektor posisi dari A besar, dan vektor B merupakan vektor posisi dari B. Nyatakan vektor A, B, dan AB dalam vektor basis. Vektor basis itu yang ada I sama J-nya ya, IJK. Nah, untuk vektor A, karena ini vektor posisi dari A besar, jadi langsung aja tinggal tambahin I dan J. Yang ada X-nya itu tambahin I, Y-nya tambahin J. Ya, jadi 3I ditambah 1J. Boleh nggak ditulis J-nya jadi 3I ditambah J aja kalau yang A boleh. Nah, yang B itu 6,5, berarti 6I ditambah 5J. Nah, AB itu berarti B dikurangi A. Kita tinggal kurangi aja. B dikurangi A berarti 6. I ditambah 5J dikurangi 3I ditambah 1J. I dikurangi I, J dikurangi J. Berarti 6 dikurangi 3, 3. 5 dikurangi 1, 4. Jadi 3I ditambah 4J. Sudah selesai sampai sini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi Ibu ya.